Itu dari mana nih? Di Gadok, Pak. Hah? Gadoknya. Tengah-tengah. Di Batu Ampar tadi ya? Iya, saya sana lagi. Kalau dulu sama saya, sebelum saya nikah, saya di Keramat Jati. Oh. Keramat Jati dekat rumah sakit Polri itu. Nah, saya di Jawa. Di Percetanegara juga ada sekolahan saya situ. Kan si majelis itu ya, Habib Alibus ya? Ya. Itu juga dia tuh, yang sering apa? Majelisnya dia, itu juga tuh. Ambilnya? Iya. Ini apanya? Sambil ngobrol aja biasa, Iya, santai. ngobrol biasa aja. Oh. Intisari dari ceramah hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'du. Saudaraku sahabat MGR TV, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini 6 Desember 2024, kita sama-sama sudah selesai melaksanakan ibadah salat Jumat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Husain Muhdar. Alhamdulillah, luar biasa ya Pak Arif, ilmu hari ini yang kita dapat dari beliau, dan kita akan rangkumkan seperti biasa dengan model podcast gitu ya, atau ngobrol santai setelah pelaksanaan sholat Jumat. Dan ini Bib sudah berjalan berapa bulan ya Pak Arif ya, mungkin ya, jadi dah agak rutin setelah sholat Jumat kita ngobrol dengan pemateri atau khatibnya untuk meringkas lah atau merangkum materi-materi yang sudah disampaikan, sehingga jamaah yang nggak sholat di sini atau mungkin ada ibu-ibu di rumah itu tetap bisa dapat ilmunya gitu, Bib. Alhamdulillah. Nah, ini luar biasa banget tadi, yaitu temanya tentang hati. Tentang menjaga hati. Maaf Bib, ini kira-kira latar belakang tema ini apa kira-kira Bib? Latar belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasallam, amma ba'du. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terutama saya bisa bersyukur kepada Allah bisa hadir di masjid ini, nah bisa menjadi khatib. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi dengan tema tadi untuk menjaga hati, ini sangat penting bagi kita. Sangat-sangatlah penting, karena mau seberapapun ibadah amalan yang kita lakukan, tapi kita ada penyakit hati sedikit pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pesan saya dengan materi tadi itu, untuk kita kalau bisa sehari-hari itu kita menjaga. Dengan cara apa orang menjaga hati itu? Dengan selalu dia muhasabah diri. Itu cara salah satu untuk membersihkan hati tersebut. Dengan muhasabah, kita muhasabah, dan selalu banyak untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Itu salah satu cara untuk membersihkan hati kita. Nah, kadang-kadang kan kalau orang menyampaikan khutbah, nah, acara seperti ini bagus. Acara seperti ini bagus. Artinya selesai dia khutbah, tentang apa yang dia khutbahkan itu kan dia bisa memaparkan setelah selesai sholat itu. Kadang-kadang kan tidak bisa semuanya dia ungkapkan di dalam atas mimbar tersebut. Dan saya bersyukur ini bisa ada seperti ini. Mudah-mudahan yang tidak hadir, nah bisa mendengarkan ini dan bisa mengamalkan apa yang disampaikan tadi. Nah, ini perkara hati nih Bu ya. Perkara hati ini kan ya ribet banget tuh, sulit banget lah, sulit. Kita bisa menjaga hati kita, tapi kadang perilaku orang membuat hati kita ini jadi nggak nyaman, kan gitu ya. Atau ada pertanyaan begini Habib, apakah perasaan atau hati orang lain itu menjadi tanggung jawab kita? Jadi ada nih misalnya orangnya baperan gitu ya, atau mudah tersinggung, atau mudah ngerasa tersanjung, atau mungkin mudah sombong. Apakah kewajiban kita untuk menjaga hati dia biar tidak seperti itu? Misalnya nih, maaf, kita punya teman yang sekiranya dia ini orangnya mudah mudah marah gitu ya, atau mudah tersinggung gitu, atau dikit-dikit baper gitu. Apakah ini menjadi kewajiban kita untuk menjaga hati dia? Gitu. Ya. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kita untuk berdakwah. Setiap manusia wajib untuk berdakwah. Seharusnya wajib. Nah, cara kita untuk
untuk bisa menjaga hati dia itu tergantung kita. Kembalikan kepada kita. Kita tinggal melihat situasinya, kondisi seperti apa, kita bisa menasehati orang tersebut. Nah, jangan kita mentang-mentang kita sudah mempunyai ilmu, sudah tahu hadisnya dan caranya, dengan cara kita untuk menasehati itu kan tidak akan mungkin, tidak akan bisa diterima. Karena setan ini musuh kita yang paling nyata itu setan. Setan itu pasti bisa mengganggu. Dia pasti bisa memanasi yang sana. Kalau kita bisa mengontrolnya, tapi yang sana posisinya. Jadi untuk itu saran saya, anjurannya saya untuk kita melihat situasi dulu, dan itu wajib bagi kita untuk menasihati dia dengan cara kita ajak dia untuk ke majelis, duduk di majelis zikir. Itu salah satu cara untuk hati itu bisa bersih. Hati yang tadinya sombong, orang yang itu bisa hilang dengan cara selalu kita datangkan dia ke majelis, hadirkan dia ke majelis. Itu maka saran saya, orang-orang seperti itu memang kewajiban kita untuk menasihati dia, tapi kita harus melihat situasi dan kondisi tersebut. Melihat situasi dulu, jangan asal-asal kita masuk. Nah, ini bisa bentrok nanti. Kita melihat ke situasi dulu, kita lihat dia dalam keadaan tersenyum. Nah, itu kita bisa masuk dengan cara kita bercanda. Orang yang mudah tersinggung itu, kalau dia mudah tersinggung, kita bercanda saja. Bercanda tapi dengan ilmunya. Rasulullah seperti ini, Rasulullah mengajarkan seperti ini. Itu mudah-mudahan insya Allah dia akan bisa menerima nasihat tersebut. Nah, seperti itu. Jadi, mangkat dulu, boleh. Gak apa-apa. Terus, jadi tadi, Pak ada pertanyaan nggak kira-kira menyangkut hati nih? Kalau dari saya, Habib ya, menjaga hati pada orang tua lah gitu ya. Ini penting bagi kita kan, kadang-kadang orang tua juga pasti ada salah kan bagi walaupun dia ke orang tua. Nah, kadang-kadang kita terbesit dalam hati kita, ini gimana sih bapak atau ibu gitu ya. Nah, ini gimana ya cara kita bisa mengontrol hati kita untuk pada orang tua gitu ya, gitu ya. Ya. Jadi apalagi mengontrol hati dengan orang tua ini yang sangat-sangat kita harus menjaga nih. Kita mengangkat suara aja kepada orang tua itu dilarang. Nah, dengan cara apa? Kita dengan cara untuk kita bersama dia dulu, kita duduk bersama. Apabila di saat dia marah, kita akan menjaga hatinya ya. Di saat marah kita diam dulu. Di saat dia mulai bercanda dengan kita, di saat itulah kita dengan candaan kita menyampaikan seperti ini, menyampaikan sesuatu yang saya dengar dengan hadis Rasulullah seperti ini. Mungkin orang tua, tetapi kita dengan cara halus, bukan dengan cara harus seperti ini, harus dengan kekerasan, tidak mungkin. Karena kita akan mendapatkan dosa. Karena menjaga hati harus menjaga hati seorang orang tua itu kita harus berhati-hati. Harus dengan caranya kita lihat dulu situasinya, kita lihat dia lagi marah, kita tenang dulu. Di saat dia mulai bercanda dengan kita kita mulai sampaikan pelan-pelan. Ada di saat dia marah kita diam. Pada saat orang tua marah kita harus diam. Kita tidak bisa membentak ataupun apa. Walaupun orang tua itu di luar agama kita. Nih, walaupun orang tua di luar agama kita tidak bisa membentak, kita tidak bisa langsung memarahi dia, enggak. Terkecuali orang tua itu mengajak kita untuk beribadah selain Allah, nah itu kita bisa melawan. Nah itu kita bisa dengan cara halus lagi, bukan dengan cara kasar. Jadi untuk menjaga hati orang tua ini kita harus hati-hati, kita harus lemah lembut, kita harus lebih baik banyak mengalah. Kita banyak diam, di saat dia mau menasihati kita, kita tenang. Di saat orang tua itu salah, tunggu momennya, bisa saja di meja makan, atau bisa saja nonton televisi bersama, atau di saat dia di mana dengan kita berdua di mobil atau dimanapun. Nah itu mulai kita bercanda dengan candaan kita. Saya mendengar orang Rasulullah seperti ini, saya mendengar. Jangan kata-kata kita itu menyinggung, artinya hadis ini seolah-olah kita ke dia. Jangan. Ada teman saya hadisnya seperti ini, Rasulullah itu orang tua, itu bisa biasanya langsung masuk ke. Dan satu hal yang paling utama, kita doakan dia biar hatinya itu bisa kita jaga dengan baik. Terutama doa. Kita doakan kepada kedua orang tua itu. Kita doakan. Orang tua itu mau salah benar kita diam. Itu saja. Jadi memang sangat berat nih. Ini menjaga hati orang itu sangat berat. Sangat berat. Ya kalau saya selalu gitu. Orang tua itu, apalagi kalau masih punya orang tua ya, menjaga hatinya itu. Orang tua itu kalau saya sering minta disuapin oleh orang tua saya.
saya ambil makanan saya minta disuapin sama orang tua. Disitulah itu cara saya untuk meredam supaya orang tua tidak tersinggung dan kita menjaga hati. Dengan cara itu, kalau saya lihat dia lagi marah, saya ambil makanan, saya sarankan dia, saya minta disuapin sama dia dengan kasih sayang. Insya Allah dengan cara itu, dengan izin Allah pasti akan berubah ya. Kita akan bisa menjaganya. Nah, mungkin Bib, ini ada mungkin penutup ya Pak Arif ya, biar nggak mungkin Habib punya kegiatan lain di luar. Tadi kan mengenai hati orang lain, bagaimana bersikap dan segala macam. Nah sekarang mungkin kembali ke hati personal masing-masing. Gimana sih Bib? Tadi sudah disampaikan sebenarnya, yaitu dengan berzikir dan segala macamnya. Mungkin ada cara lain biar hati ini nggak mudah suuzon, Bib. Nggak mudah suuzon. Kadang orang ngomong apa, kok kita yang ngerasa bersalah gitu ya. Atau orang bersikap seperti ini, kok kita ngerasa bersalah. Padahal mungkin orang yang bersangkutan biasa aja gitu, biasa aja, tapi kita merasa apa ya salah saya, apa ucapan apa ya gitu segala macam, atau bahkan sampai yang dia ngerasa kok orang ninggalin saya, kok orang nggak mau ngobrol sama saya gitu, perasaan-perasaan suuzon seperti itu bagaimana sih cara mengatasinya gitu. Artinya kepada diri kita ya, kepada diri kita ada orang sendiri. berbicara, kita tiba-tiba merasa ini omongan ke kita apa enggak nih? Ya gitu. Nah, biasanya seperti itu. Itulah pekerjaan setan. Setan itu selalu membisikkan, walaupun tidak kita lakukan, dia membisikkan di hati kita. Ini mungkin omongannya ke kamu. Biasanya seperti itu. Itu pekerjaan setan, itu merusak hati kita. Itu makanya kita harus diam aja. Mau kita omongan, kita diam aja atau kita minta maaf. Walaupun kita nggak salah, kita minta maaf ke beliau. Mungkin ada salah kata-kata yang kita tidak sengaja, atau ada yang kita lupa pernah kita ungkapkan, dia tersinggung. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mendapatkan seperti itu, kita langsung banyak istighfar aja kepada Allah. Itulah, atau kita banyak menyebut nama Allah, biar setan yang mengganggu hati kita, pikiran kita bisa hilang di saat itu. Itu was-was. Karena setan itu tugasnya itu. Kita yang sudah baik, yang hati kita sudah dijaga, diganggu sama dia. Nggak mungkin orang yang sudah mau meninggal pun diganggu oleh setan. Apalagi kita yang masih hidup seperti ini. Nah, makanya kalau sudah mendapatkan seperti itu, walaupun diomongin, walaupun itu omongan itu bukan ke kita, tapi kita merasa, lah ini omongan kita, itu kerjaan setan. Itulah setan. Soalnya secara pribadi pernah ngalamin begitu, dan ada juga tuh jamaah yang sampai nyamperin ke kita, Bib. Jadi pernah kita ngisi ceramah gitu ya, ngisi ceramah, dan memang saat itu ayatnya bahas tentang hal itu. Tiba-tiba datang nih jamaah, kata beliau, Ustadz tadi nyinggung saya ya. Nah, kita bingung loh. Saya cuma nyampein materi sesuai materinya aja. Kok ibu tiba-tiba ngerasa begitu? Beliau langsung klarifikasi tuh, langsung nanya, bener nggak sih ngomongin saya atau enggak gitu. Jadi ternyata tadi yang sampaikan Habib, kalau kita suka merasa begitu, lebih baik diam atau langsung klarifikasi ke orangnya, Habib ya, berarti ya. Kalau orangnya datang, baru kita klarifikasi. Tapi kalau dia nggak datang, lebih baik kita diam. Oh, berarti bukan kita gitu ya? Iya, seperti saya sampaikan tadi. Ada yang kita setiap malam berdoa nih. Minta ampun kepada Allah. Memang diampuni yang kecil-kecil. Ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Cara Allah kan ya udah, itu seperti itu. Datangkan omongan, datangkan fitnah. Itu secara Allah. Dan kita alhamdulillah, seandainya manusia tahu, seandainya seluruh umat Rasulullah ini tahu bagaimana pahalanya orang yang bersabar itu, yang orang menjaga hati, mereka berebutan mencari masalah, Pak. Mereka akan kasih duit, lu omongin gua dah. Nah, mereka akan berebutan cari orang yang bikin. Mereka akan berebutan, andaikan dia perlihatkan kepada Allah. Allah perlihatkan kepada seluruh umat manusia bagaimana pahalanya itu dia menjaga hatinya. Itu orang akan berebutan. Oh, di fitnah kalau sabar jadi pahala ya? Itu orang akan berebutan, ngasih duit, bahkan ngasih duit. Nah, tapi kalau diejek terus kita ngelawan, nah, hilang dong itu. Hilang kita sama dengan dia. Kita akan dikategori sama dengan dia. Makanya bersyukurlah. Makanya bersyukur kalau dapat omongan udah, alhamdulillah, syukuri. Jadi jangan hina balas hina gitu, jangan ya. Alhamdulillah. Oh Allah, Engkau mengangkat nih. Gitu. Tidak mungkin Allah angkat derajat seseorang itu kalau dia masih punya dosa. Dibersihkan dulu dah dosanya. Dibersihkan. Cuma kadang-kadang kan manusia ini kan digangguin oleh setan ini. Begitu dapat omongan nggak terima, betul. Nah, ini manusia emosi sekarang duluan ya, Beb. Itu ya. Kalau saya perhatikan seperti itu, jadi ya saya kalau sudah seperti itu,
Saya buru-buru masuk ke kamar, diam aja. Gitu aja. Nah, saya fitnah yang terbesar itu seperti yang terjadi kepada saudara kita sekarang ini, Rifki Ali Idrus ya. Ini kan sekarang fitnahnya luar biasa dia. Nah, saya perhatikan tuh fitnahnya luar biasa. Nah, dia masih begitu. Saya dulu di Sulawesi, Pak. Fitnahnya sangat luar biasa. Luar biasa. Ya, dia masih seperti itu. Kalau saya itu dulu, Pak, justru seorang istri gubernur, Pak. Salah satu gubernur di Sulawesi. Karena saking dekatnya gubernur dengan saya, Pak. Sampai itu pikir ke kelas. Cuman saya bilang ini luar biasa. Seperti itu. Tapi alhamdulillah hilang seketika. Itu satu kota tahu, Pak. Satu provinsi tahu, Pak. Cuma alhamdulillah saya tenang aja. Justru saya punya pondok dulu di sana, Pak. Dengan pondok itu saya diganggu orang seperti itu. Nah, cuman ya udah biarin aja. Tapi alhamdulillah semua berlalu. Tapi kalau kita sabar, kita tenang, udah. Mau minta apa kita kepada Allah kalau nggak dikasih? Kalau kita sudah melewati itu. Pamit boleh. Ya, Pak. Memang pekerjaan paling berat ini menjaga hati. Paling berat. Jadi intinya Menjaga hati. mengalah itu bukan berarti kalah ya. Mengalah bisa jadi malah mengangkat derajat ya Bib ya. Masya Itu Allah. cara Allah. Cara Allah itu udah kita, ini cara Allah nih, udah seperti itu. Ada orang yang sudah berdoa ya Allah, kok belum dikabulkan nih, Bib. Nah, ini kadang-kadang manusia nih. Ya. Kok boleh dikabulkan? Saya bilang coba periksa dulu hatinya dah. Pasti ada nih. Masa Pak, siap. Ya, Tati, makasih. Ya, makasih. Ya, saya selalu gitu, orang datang gimana, Bib? Ini anak udah berdoa, ente udah kasih amalan. Tapi saya bilang coba periksa hati dah. Benar. Oh iya, Bib. Nah, ini kadang-kadang dia iri saudara yang sudah punya kelebihan. Saudaranya punya sini, sudah ada tertentu. Itu penyakitnya di situ. Nah, saya punya pegawai itu banyak, Pak. Saya punya salah satu yayasan. Kalau orang susah saya gratiskan. Saya punya sekolah paket A, paket B, paket C. Yang ngurus itu istri. Nah, jadi kalau orang susah itu gratis dah. Kalau Cina-Cina saya minta duit. Nah, kalau orang Muslim susah saya gratiskan. Itu artinya bisa menolong. Nah, itu pegawai-pegawai saya itu saya sering nasihati. Karena di dalam satu perusahaan seperti ini biasanya pasti ada iri dan dengki. Ada. Nah, itu. Dan saya sering nasihatin mereka. Kalau enggak saya dosa. Kalau saya enggak bikin seperti itu, ternyata masih ada juga, Pak. Masih ada. Cuma saya sering nasihatin setiap sebelum kegiatan mereka. Saya kalau ada nggak kegiatan di luar, saya nasihatin. Kalau saya belum ke pondok yang di Bogor, saya nasihatin dulu. Nah, seperti itu. Jadi tugasnya kita itu seperti pertanyaan tadi, orang yang iri dengki, orang yang sering emosian, ya memang tugasnya kita untuk menasihatin dia dengan cara, bukan cara kita, dengan cara melihat situasi dia dulu. Apakah kita bisa berbicara dengan dia sekarang atau dia lagi bercanda? Itu di saat-saat yang tepat baru kita dengan nasihatin yang bercanda, bukan nasihat yang serius. Yang bercanda dengan kata-kata itu bukan maksud tujuannya sebenarnya ke dia, tapi kita umpamakan ke orang lain. Begitupun dengan orang tua, diumpamakan ke orang lain. Nah, ada seperti ini sahabat Nabi. Padahal walaupun ini sasarannya kan ke orang ini yang bersangkutan. Cuma mudah-mudahan aja kita berdoa, mudah-mudahan sebelum kita nasihat ini kita minta berdoa dulu kepada Allah biar dia diberi hidayah. Nah, karena agak susah walaupun kita nasihatin, kalau Allah tidak kasih hidayah agak susah. Makanya yang tugas kita menyampaikan dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak seperti itu tidak akan mungkin Allah kabulkan. Masya Allah teman-teman sekalian, nah itulah kira-kira bagaimana kiat-kiat menjaga hati kita ini. Hati orang lain ataupun hati kita sama-sama memiliki potensi untuk diganggu oleh setan, maka kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah, tenangkan hati kita, banyak-banyak minta petunjuk kepada Allah, dan jadikan hati kita ini hati yang banyak husnuzonnya, bukan hati yang banyak suuzonnya, biar kita ini tenang menjalani kehidupan. Adapun orang-orang yang enggak suka dengan kita, menjelekkan, menghina, mencela atau bahkan memfitnah kita, biarkan saja, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita dengan Allah adalah Allah angkat derajat kita. Itu teman-teman sekalian, sahabat MGR TV, semoga bermanfaat. Terima kasih Habib atas waktunya. Mohon maaf ini jadi tertunda waktu pulangnya. Pak Habib, terima kasih sudah menemani juga podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siaran langsung. Ini anak lagi nunggu Ustadz yang di siapa namanya?